Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 Perihal Kasih Sayang. Tapi begitu Alia kembali, Daryl yang berbaring telentang itu sudah bertutup mata. Dedi, Alia kan mau bicara. Rengek Alia naik ke atas ranjang meletakkan kepalanya di atas dada Daryl yang berbaring telentang. Daniel menarik Alia, membawanya masuk ke dalam pelukan hangat Daryl. Besok aja ya, Dedi lagi capek pengen istirahat. Kalau Daryl yang kembali memejamkan mata setelah memeluk Alia. Dedi kenapa sih gak mau dengerin dulu penjelasan Alia? Padahal kan Alia pengen jelasin agar gak terjadi kesalahpahaman, kata Alia di dekat telinga Daryl. Dedi capek kerja seharian. Dedi ingin istirahat. Daryl malah memohon meminta toleransi pada Alia. Ya udah, kalau Dedi capek tidur aja, tapi besok dengerin penjelasan Alia ya, pinta Alia. Iya, kata Daryl mengangguk saja lalu memeluk Alia semakin erat. Alia hanya dia merasa pelukan Daryl. Tapi saat merasakan halus lembut Daryl di kepalanya, Alia yakin kalau dia belum tidur. Hicks, isak tangis Alia yang tiba-tiba diselimuti rasa sedih saat Daryl ternyata sudah tak mendengarkan penjelasannya. Sayang, kok nangis? Jangan dong, nanti dedek bayinya sedih, kata Daryl dengan refleks, membuka mata lalu mengelus perut dan kepala Alia. Tapi tangisan Alia menjadi semakin keras mendengar ucapan Daryl. Jadi, Dedi gak marah karena dia takut anaknya kenapa-kenapa, bukan khawatir sama Alia sepenuhnya. Batin Alia dalam tangisnya meratap Daryl sendu dengan air mata yang terus menetes. Sayang, kok nangis? Daryl segera duduk berubah cemas saat Alia menangis terisak. Takut istri kecil sedang merasakan sakit. Sayang, hei, jawab Dedi, cemas Daryl tiba-tiba saat Alia yang berbaring itu terus menangis tanpa menjawab, belum lagi tatapan sendunya. Ada apa? Ada yang sakit, bilang sama Dedi Al. Daryl begitu cemas melihat Alia yang terus menangis tak bersuara. Dan ditanya pun tak menjawab. Melihat wajah panik Daryl, Alia semakin diselimuti rasa sedih. Ternyata Daryl mengira Alia hamil, sehingga dia tidak memarahi Alia karena takut bayinya kenapa-kenapa. Sehingga dia memilih bersikap baik bukan karena dia terlalu sayang, sehingga gak mau marah sama Alia. Alia kenapa sayang? Kok nangis gak bersuara? Kamu ngerasain sakit? Tanya Daryl mengelus kepala Alia yang berbaring itu dengan cemas. Hei, jawab, kata Dedi. Daryl jadi terheran-heran melihat istri kecilnya yang tiba-tiba begini. Tapi sekarang Daryl tahu kalau Alia tidak sedang merasakan sakit. Alia berbaring memunggungi Daryl, hatinya diselimuti rasa sedih, beratap wajah pria dewasa itu. Al, kenapa? Tanya Daryl memeluk Alia yang tiba-tiba memunggunginya. Dedi udah gak sayang Alia lagi. Isak Alia menjadi semakin sedih saat Daryl memeluknya, takut bayinya kenapa-kenapa. Daniel membalikkan Alia ke arahnya, lalu beratap Alia dengan seksama. Kenapa bilang begitu? Tanya Daniel dengan kening mengerut. Daniel menarik nafas panjang, berpikir sejenak bagaimana cara membuat istri kecilnya bicara jujur. Alia sayang, kok nangis? Bilang sama Dedi kenapa? Apa Dedi ada salah? Tanya Daniel melembut mengelus pipi Alia yang sudah terisak. Dedi gak marah sama Alia, cuma karena takut bayi Dedi kenapa-kenapa kan? Pernyataan Alia, tapi Daniel bisa merasakan rasa cemburu dalam ucapan gadis kecil itu. Daniel tersenyum lebar. Salah ya Dedi khawatir sama anak Dedi? Tanya Daniel dengan mode seriusnya menatap istri kecilnya yang sudah mewek. Ya, tapi khawatir sama anak Dedi bukan berarti harus gak peduli sama Alia kan? Komplain Alia merasa sekarang Daniel hanya memikirkan anaknya yang belum lahir bahkan belum ada karena Alia itu belum hamil.
Daniel tergelak mendengar istri kecilnya yang ternyata sangat cemburuan sampai pada anaknya pun takut kalah saing. "Daddy menyayangi kalian berdua," bisik penuh cinta Daniel mengecup kening Alia. Sebagai pria dewasa, Daniel tak menyalahkan istri kecilnya yang komplain perihal kasih sayang, itu wajar. Gadis kecil seperti Alia hanya tak ingin kasih sayang untuknya dibagi dengan siapapun, dan Alia bersikap begini ini hanyalah spontanitas dalam dirinya. Sehingga di sini Daniel yang sebagai pria dewasalah yang harus bersikap lebih terbuka dan transparan agar istrinya bisa lebih dewasa. Terus kenapa Daddy nggak marah sama Alia? Tanya Alia yang pikirannya sudah kemana-mana. "Oh, jadi kamu ingin Daddy marahin?" Tanya Daniel balik dengan seulas senyum menghapus air mata Alia. "Enggak," jawab Alia dengan ekspresi wajah menangis bercampur tersenyum yang membuat Daniel tertawa seketika. "Kalau nggak mau Daddy marah, kenapa masih nanya?" ucap Daniel mencubit gemas pipi istri kecilnya. "Ya, tapi kan Daddy salah paham. Alia mau jelasin semua, Daddy nggak mau dengerin," jawab Alia yang membuat Daniel terdiam. "Bukan nggak mau dengerin, tapi Daddy ngantuk, lelah kerja mulu." Alasan logis Daniel yang sebenarnya memilih diam daripada melampiaskan sakit hatinya pada Alia. Karena bagaimanapun Daniel tak bisa menyalahkan istrinya jika Alia dicintai oleh laki-laki lain. Karena bukan Alia lah yang mencintai orang laki-laki lain. "Daddy bohong." Alia rasain Daddy elus kepala Alia, "bukan langsung tidur," sergah Alia. "Kan biasanya Daddy juga elus kepala kamu tiap tidur," jawab Daniel saat bohongnya disadari Alia. Alia mendorong Daniel sampai pria yang berbaring miring itu tidur telentang. "Sayang," suara serak Daniel memegang pinggang istri kecilnya yang kini naik ke atas tubuhnya. Alia yang sudah berbaring menjadikan tubuh Daniel kasur sepenuhnya lalu mendekatkan wajahnya sampai Daniel bisa merasakan hembusan nafasnya. Daddy maafin Alia dong." Suara manja Alia memeluk leher Daniel sampai pipi mereka menempel. "Astaga, kenapa istriku semanja ini?" Rintih Daniel meremas baju di pinggang Alia. Jujur saja dia tak kuat jika istrinya semanja dan selengket ini padanya. "Kamu nggak salah, dan Daddy nggak marah kok," jawab Daniel mengelus punggung Alia yang berada di atas tubuhnya. Tapi Daddy sikapnya berubah dingin sama Alia. Rengek Alia dekat telinga Daniel semakin manja sampai pipinya terus bergesekan pada leher Daniel. "Enggak sayang, Daddy nggak nyalahin kamu kalau pria tadi mencintai kamu, yang penting kamu tidak mencintainya." Jelas Daniel masih tetap mengelus punggung Alia yang semakin hari semakin manja. "Kak Jack bukan mencintai Alia, Daddy. Emang sejak Alia kecil dia sudah menyayangi Alia kayak adiknya." Jelas Alia yang membuat Daniel semakin merasa terancam. "Jadi kamu udah kenal dia dari kecil?" Pertanyaan spontan Daniel pada istrinya yang diangguki Alia. "Kak Jack itu teman Valentino." "Ya wajar, Alia sering ketemu dia sejak kecil," sambung Alia.
Alia juga sayang Kak Jack, dia baik tahu Dedi. Selalu lindungi Alia dari Valentino sama temannya yang jahat itu, kata Alia yang membuat Daniel melotot. Daniel menamparkan pelan paha istri kecilnya itu terlalu geram. Kamu berani ngaku sayang pria lain pada suami kamu sendiri. Geleng kepala Daniel menatap istrinya yang masih nemplok manja di atas tubuhnya. Kan sayang sebagai kakak, lebih baik jujur daripada bohong sama suami sendiri, jawab Alia yang membuat Daniel terdiam. Tapi dia tidak menyayangi kamu cuma sebatas adik lo Al. Sebagai seorang pria dewasa Daniel bisa merasakan kalau Jack itu sudah jatuh cinta pada istrinya. Cinta, ucapan spontan Alia tersenyum manja lalu mengecup pipi Daniel yang terlihat gusar itu. Kamu tahu dan kamu sesantai ini, lupa udah punya suami? Tanya Daniel dengan nada tegas di akhir kalimatnya. Dedi pikirannya berlebihan. Kak Jack itu punya pacar namanya Kak Jenny. Mereka sangat lengket kayak Alia sama Dedi. Jelas Alia menempelkan pipinya pada pipi Daniel lalu memeluk pria itu erat. Enggak, Dedi nggak percaya. Komplain Daniel, lagian tak mungkin rasanya seorang pria berkata begitu pada satu wanita sedangkan dia punya wanita spesial di hatinya. Daniel yang mendengar saja bisa tahu kalau ucapan Jack tadi siang adalah tulus walaupun dalam sebuah candaan. Tapi sekarang mereka udah putus, karena Kak Jenny mengkhianati Kak Jack lo Dedi. Kasihan Kak Jack jadi kehilangan separuh kebahagiaannya. Cerita Alia iba melihat pria sebaik Jack malah dikhianati. Terus kamu juga mau kayak si Jenny itu? Ucapan keras Daniel membuat Alia kaget karena posisi mereka sangat dekat sekali. Enggak dong, Alia kan cintanya sama Dedi. Senyum genit Alia secara spontanitas, ujung lidahnya menyentuh leher Daniel. Nakal lo kamu, ucap Daniel meremas pinggang istri kecilnya yang bandel itu. Manis leher Dedi, senyum genit Alia semakin menggoda kekasih halalnya itu. Merona langsung wajah tegas Daniel saat untuk pertama kalinya digoda istri kecilnya itu. Alia, ucapan keras Daniel tak tahan menghadapi sikap manja bocil nakal itu. Gatel ya istri Dedi, kekeh Alia menatap suaminya yang risih dipepetin. Iya, jawab Daniel dengan suara serak. Terus kenapa dibiarin aja, kata Alia semakin menguasai Daniel dengan tangan nakalnya yang sudah masuk ke dalam baju. Biarkanlah tubuhku milikmu kekasih halalku, ucapan penuh cinta Daniel mengecup kening Alia. Bahagia aja Daniel rasanya saat istrinya sekarang mulai agresif terhadapnya. Biasanya dikasih buat kekasih haram kan, ledek Alia yang membuat Daniel terkekeh. Huf, Daniel menarik nafas panjang mendengar jawaban istri kecilnya. Kenapa narik nafas panjang? Tanya Alia. Daniel mematikan lampu utama kamar meninggal lampu kecil di atas nakas. Sini Dedi ceritain tentang masa lalu Dedi sedikit. Senyum lebar Daniel berbaring miring memeluk Alia lalu menarik selimut agar merasa hangat. Beda berapa tahun umur kita? Tanya Daniel.
9 tahun, jawab Alia menatap wajah Daniel yang memeluknya dalam redupnya cahaya. Jadi ada 9 tahun perubahan dalam hidup yang lebih dulu Dedi rasakan daripada kamu sayang. Dedi tahu kamu kecewa karena kelakuan Dedi sebelum kita nikah, tapi ada beberapa alasan yang harus kamu tahu serta pahami. Daniel mulai bercerita saat perlahan rasa tenang dan nyaman ada dalam dirinya saat bersama Alia. Apa, kali ini bocil bandel itu benar serius mendengarkan cerita Daniel. Dulu Dedi adalah seseorang yang santai, tidak tegas dan serius seperti sekarang. Dedi hidup di lingkungan orang yang sangat mencintai serta menyayangi Dedi sehingga bisa bebas berekspresi di tengah mereka. Cerita Daniel dengan seulas senyum mengingat hari yang dia jalani dulu, apalagi saat kuliah. Sejujurnya dulu Dedi sudah punya arah bahkan tujuan dalam hidup Dedi, yaitu hidup bahagia bersama kedua orang tua Dedi serta menikah dengan wanita yang sangat Dedi cintai, sendu Daniel. Tapi dia lebih memilih mengejar karirnya bahkan meninggalkan Dedi sehari jelang pernikahan kami. Daniel memejamkan mata mengingat kejadian menyakitkan yang membuatnya kehilangan separuh dirinya sendiri. Kenapa sih Dedi nggak kasih kesempatan kedua? Lagian pacar Dedi kan ngejar karir bukan pergi sama pria lain. Mengapa kebanyakan wanita harus berada di tengah dua pilihan, yaitu karir atau cinta? Pertanyaan Alia yang mengundang senyum tulus di wajah Daniel. Mendengar ucapan Alia, kini Daniel sadar istri kecilnya sudah sedikit dewasa. Dedi hancur rasanya sakit ditinggalkan oleh orang yang sangat Dedi cintai di puncak menuju kebahagiaan yang telah nampak di depan mata. Tinggal selangkah lagi sampai di puncak, tapi dia seperti mendorong Dedi hingga jatuh sampai ke dasar lembah. Lirih Daniel percintaan masa lalu memang telah menghancurkan beberapa hal dalam pendiriannya. Tapi walaupun sakit harusnya Dedi bisa mengerti, seenggaknya punya toleransi. Lagian pacar Dedi punya alasan logis loh, pergi nggak bilang. Pendapat Alia ingat ucapan Bella saat mereka di klub waktu itu. Alia tahu hati Dedi hancur waktu itu, tapi dengan memilih jadi Casanova hanya untuk membalas perbuatan pacar Dedi itu nggak benar. Dedi lebih nyakitin diri Dedi sendiri loh, pendapat Alia lagi yang malah membuat Daniel tersenyum. Dedi sepemikiran sama kamu waktu itu Al, bahkan Dedi sempat berpikir akan balikan dan memaafkannya. Tapi di saat itu juga Dedi tahu dia menyerahkan dirinya pada seorang pria untuk mempercepat proses suksesnya. Lirih Daniel, itulah hal yang paling menyakitkan yang Daniel lihat hingga rasa cintanya luntur untuk Bella secara perlahan. Jadi dia hianati Dedi juga di sana? Tanya Alia dengan suara kecil secara spontan mengelus punggung Daniel. Bersambung.